Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat datang di FA minggu ini. Walaupun FA kali ini diadakan secara online, kita harus tetap bersemangat ya teman-teman untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Nah, sebentar lagi FA akan mulai teman-teman. Diharapkan teman-teman dapat tetap menghargai dan menghormati Tuhan walaupun kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, God bless you. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo semua teman-teman MSIF, ketemu lagi dengan saya Dr. Jefta Tobing. Dan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan khotbah ya atau renungan firman Tuhan mengenai becoming a disciple, what or who is your idol. Jadi tentang bagaimana kita sebagai seorang Kristen seringkali kita teralihkan di dalam kehidupan kita dan tanpa sadar kemungkinan besar kita sudah jauh dari Tuhan. Bahkan di latar belakang yang diberikan oleh teman-teman MSIF, kadang-kadang kita tertarik oleh berhala-berhala modern. Nah, nanti kita akan bahas sedikit mengenai ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan kali ini. Walaupun khotbah ini harus direkam, tapi hamba yakin dan percaya bahwa firman-Mu lebih kuat daripada apapun dan pasti bisa berbicara kepada teman-teman di MSIF ini sesuai dengan kebutuhan rohani pribadi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan rekaman video ini. Amin. Oke, jadi becoming a disciple, what or who is your idol? Nah, latar belakangnya, kita mau bicara mengenai menjadi seorang murid dulu. Karena saya lihat di rangkaian tema yang dibuat oleh teman-teman MSIF, Service Committee ya, ini adalah mengenai menjadi seorang murid. Nah, kita harus tahu dulu menjadi seorang murid ini apa sih? Dan kalau kita buka di pertama sejarahnya di Kisah Rasul 11 ayat 26, itu dibilang istilah Kristen pertama kali muncul ya.
Mereka melihat jadi jemaat mula-mula kemudian hidup bersama, tumbuh bersama, baca Alkitab bersama, mengikut Kristus gitu ya. Dan kemudian di Antiokhia lah disebut di ayat tersebut, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi sebenarnya istilah Kristen itu merujuk kepada murid, bukan kepada sebuah agama atau sebuah tulisan di KTP. Jadi seseorang yang beragama Kristen hanya menyatakan bahwa dia adalah orang yang mengikuti ajaran-ajaran agama Kristen. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di awal, yang namanya orang Kristen itu harus adalah seorang murid, yaitu mereka yang mengikuti Kristus, hidup sesuai gaya hidup Kristus, dan bertumbuh bersama-sama, berkelompok. Gitu ya, jadi latar belakangnya murid itu adalah seperti itu. Jadi kalau kita bilang orang Kristen, maka harusnya seorang Kristen tersebut adalah murid. Dan di Matius 16 ayat 24 dibilang bahwa kalau misalnya mau ikut Yesus, syarat yang harus dilakukan adalah sangkal diri dan pikul salib. Nah sehingga dari kedua ayat ini sebagai latar belakang kita bisa lihat bahwa jadi murid Kristus itu bukan suatu hal yang mudah. It's not a walk in the park gitu ya. Dan sekarang kita ngomong mengenai menyangkal diri, karena tadi dia bilang harus menyangkal diri dan pikul salib. Denying oneself sama sekali bukan hal yang mudah. Teman-teman MSCF tahu, saya pun mengalami bahwa melawan keinginan diri ini susah sekali. Bahkan Paulus di Roma 7 di suratnya ke jemaat di Roma ya, 7 ayat 22 sampai 25, Paulus pun bergumul habis-habisan. Dia bilang bahwa aku pengen ini keinginan rohani, tapi gak bisa, daging ini selalu menarik kepada dosa. Aku mau melakukan yang benar tapi berkali-kali aku ditarik untuk melakukan hal yang salah. Jadi aku terjual di bawah kuasa dosa. Tapi terima kasih karena ada roh di dalamku yang membantu aku untuk menjalani atau melewati hal-hal tersebut. Jadi bahkan Rasul Paulus pun bergumul. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman MSCF akan kesulitan juga gitu ya di dalam menyangkal diri. Saya pun juga demikian. Dan kemudian di Injil Matius 16 ayat 25 dibilang bahwa kalau misalnya ada seseorang yang mau ikut cara-cara dunia atau mau mengikuti cara-cara menurut keinginan diri sendiri atau menyelamatkan nyawa, kalau bahasa sekarang ya, justru akan kehilangan nyawanya. Jadi firman Tuhan sudah jelas mengingatkan kepada kita bahwa kita gak bisa ikut keinginan dunia. Kalau ikut itu kita akan kehilangan nyawa kita. Kita harus mengikut keinginan Tuhan di dalam untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk apa teman-teman MSCF ada sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan seterusnya? Jadi sebenarnya apa sih nilai-nilai dunia yang seringkali bisa mengalihkan perhatian kita sebagai mahasiswa kedokteran? Dan saya mau bahas satu hal yang penting, yaitu mengenai digitalisasi, smartphone, era revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Karena mulai 2007 sejak adanya Apple atau iPhone, itu dibilang di Time Magazine sebagai invention of the year. Dan menurut saya ini merupakan invention of the millennium gitu. Karena ini penemuan yang paling mengubah perilaku manusia. Kita bisa lihat bahwa orang sekarang begini ya. Di jalanan itu orang gak kenal muka, orang cuma kenal dahi dan kepalanya orang gitu ya. Say hi belum tentu lihat muka orang. Dan di angkutan umum, di MRT, di public transport, semuanya masing-masing sibuk sendiri, pasang earphone sendiri. Bahkan di keluarga ya, di keluarga masing-masing pegang gadget, sibuk sendiri, gak ngobrol tentang kesehariannya. Kalaupun nonton TV bareng, inilah keadaan sebenarnya ya, masing-masing pegang HP, sibuk sendiri. Jadi inilah gambar keluarga pada saat ini. Nah sekarang kita bahas berhala-berhala modern ya. Dan menurut saya ini berkaitan erat dengan digitalisasi dan era smartphone. Makanya saya mau bahas dan sampaikan kepada teman-teman MSCF sekalian. Bahwa cobaan-cobaan sebenarnya gak pernah berubah dari zaman dulu. Yang namanya harta, kekuasaan, ketenaran, kecantikan, seks itu pasti akan selalu jadi cobaan. Gak berubah dari zaman dulu ya itu aja. Tapi sumbernya baru nih sekarang nih di era smartphone. Yaitu smartphone itu sendiri dan kita bawa setiap hari di kantong atau tas kita. Jadi kita memegang sumber cobaan setiap hari terus menerus. Dan saya akan bahas yang pertama efek negatifnya dulu, baru nanti kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Efek negatif dari era digital yang pertama adalah kita bisa buang-buang waktu. Dan waktu ini adalah komoditas yang paling berharga sebenarnya. Teman-teman MSCF dan saya mungkin hidup rata-rata 27.300 sekian hari.
Kenapa waktu komoditas paling berharga? Karena nggak bisa dibeli kalau udah lewat. Ya, mau sekaya apapun kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Udah sakit kritis, mau minta seminggu lagi aja sama keluarga, bayar nggak bisa. Jadi manajemen hidup essentially adalah sebuah manajemen waktu. Efesus 5 ayat 15-16, menurut versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ya, karena menurut saya lebih enak untuk disampaikan. Sebab itu perhatikanlah, yang di bold ya, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang bijak. Gunakan sebaik-baiknya tiap kesempatan, atau artinya ya tiap waktu yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jadi perhatikanlah, tadi ada kata perhatikan, unsur prakarsa aktif dari kita. Bukan hanya sekadar imbauan untuk hati-hati. Tahu nggak bahwa kalau misalnya kita nih punya smartphone, di HP itu bisa cek screen time, ya, atau berapa waktu yang kita habiskan untuk lihat HP. Kalau di Android itu ada namanya digital well-being. Kalau di iPhone, di settings itu bisa lihat namanya memang screen time. Nah, jadi tolong setelah ini ambil waktu ya, atau video ini di-pause sebentar dan coba cek screen time masing-masing teman-teman. Lewat digital well-being atau screen time. Kira-kira berapa? Kenapa? Karena rata-rata screen time orang per hari itu 3 jam 15 menit. Artinya kalau sehari kita rata-rata lihat HP 3 jam 15 menit, 1 minggu itu kita habisin waktu 24 jam. Jadi dari 7 hari dalam seminggu, kita cuma waktu 6 hari sebenarnya. 1 hari habis hanya untuk lihat HP aja. Dan kalau di total nih, rata-rata harapan hidup manusia 70 tahun, maka 11 tahun dalam seluruh masa hidup kita habis hanya untuk lihat smartphone. Sehingga murid-murid Kristus harus memperhatikan hal ini. Teman-teman MSIF harus menyadari hal ini. Nah, ini contoh screen time saya sendiri untuk contoh supaya applicable ya. Saya itu kalau lagi aktif di media sosial dan lain sebagainya lihat HP, itu bisa 5-7 jam. Jadi lebih dari rata-rata, jauh lebih dari rata-rata. Dan saya kira mungkin teman-teman FK juga rata-rata pasti di atas rata-rata. Kita sering lihat HP untuk belajar, untuk cari sumber dan lain sebagainya. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23 bilang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar, tetapi nggak semua yang kita mau atau kita perbuat itu berguna. Tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Jadi apakah pakai smartphone itu salah, Dok? Berarti saya nggak usah pakai. Bukan, ini bukan masalah salah atau benar. Ini bukan masalah dosa atau enggak. Ini masalah berguna atau enggak. Membangun karakter kita atau enggak sebagai dokter-dokter Kristen. Perlu atau enggak. Karena kita nggak dosa kalau kita menghabiskan waktu 5 jam untuk lihat video-video lucu di YouTube. Cuma apakah itu perlu? Apakah itu membangun karakter? Saya kira belum tentu. Nah, apakah waktu yang di dalam hidup kita yang berharga ini layak diluangkan untuk hal-hal demikian? Berapa banyak dari kita nih teman-teman FK pulang udah capek, udah belajar, sekarang lihat komputer terus gitu ya, aduh udah capek mata gua gitu, udah pengen tidur, sebenarnya butuhnya tidur, tapi di tempat tidur habis mandi malah lihat HP lagi, scroll TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, lihat lagi 1-2 jam. Di saat yang kita butuhkan sebenarnya adalah istirahat. Ya, jadi itu, jangan menghabiskan waktu karena menurut Amsal dibilang kalau kita menghabiskan waktu untuk hal yang nggak berguna itu kita ada orang bodoh. Yang kedua, kita bisa tergoda oleh nilai-nilai duniawi. Karena internet dan sosial media itu mengamplifikasi hal-hal yang gak penting. Jadi seakan-akan itu satu-satunya hal yang terpenting di dunia kita. Kalau misalnya udah ada yang nonton Social Dilemma di Netflix ya itu bagus banget. Kita merasa kadang-kadang itu nilai yang kita miliki. Padahal itu adalah nilai yang dicekokin oleh algoritma Instagram, algoritma Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai dunia ini diteriakan terus-menerus. Dan lagi-lagi barangnya kita bawa di kantong kita. Dan ini adalah suatu keunikan karena murid-murid Kristus zaman dulu sebelum era smartphone gak mengalami cobaan ini. Cobaan tadi harta, kekayaan, ketenaran, seks, dan lain sebagainya ada. Tapi mereka gak bawa-bawa di kantongnya. Mereka gak bawa-bawa di tasnya. Tinggal ditinggalin aja kalau mau jauh dari cobaan gitu. Nah, sekarang kita menghadapi cobaan ini. Konstan. Cobaan passion, possession, position, status, sex, salary. Kita dengar dan lihat terus menerus. Lama-lama kita jadi berpikir bahwa nilai dunia itu gak apa-apa. Homosexuals, lesbian, gay, gak apa-apa lah, semua orang juga seperti itu gitu ya. Korupsi gak apa-apa lah, semua orang juga melakukannya. Ambil gratifikasi sebagai dokter, semua orang juga begitu, gak apa-apa lah. Jadi kita mulai menirunya. Nah, sekarang satu poin penting.
nih menurut saya. Apakah ke gereja aja cukup? Hanya 2-3 jam seminggu. Saya kira kalau kita lihat datanya tadi udah jelas nggak cukup gitu loh. Kalau misalnya kita hanya dengar firman Tuhan di gereja 2-3 jam, bahkan khotbahnya mungkin 30 menit sampai 1 jam aja. Sementara nilai-nilai dunia yang masuk dari smartphone tadi 3 jam per hari. Jadi jelas akan kalah nilainya. Kalau misalnya kita hanya dengar firman Tuhan 3 jam seminggu sama nilai-nilai dunia yang masuk 3 jam sehari, udah jelas kalah nilai-nilai dunia yang akan kita anut pada akhirnya. Roma 12 bilang jangan ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah yang membuat pribadi kita menjadi baru supaya kita berubah sesuai dengan kehendaknya. Kebohongan terbesar nih yang bikin insecurity banyak banget di mahasiswa maupun siswa SMA dan seterusnya. Kamu harus jadi populer, kamu harus cantik, kamu harus jadi kaya. Kalau enggak hidupmu itu enggak berhasil. Dan ini adalah semua ini adalah kebohongan dunia, ya. Jadi itu ditawarkan kepada kita dan itu adalah kebohongan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan smartphone pada esensinya adalah mendesensitisasi. Aduh susah banget ya. Jadi bikin kita gak sensitif akan dosa. Makanya ini yang saya bilang sebagai berhala modern. Jangan sampai kita jatuh terhadap penyembahan berhala modern ini. Yakobus 4 ayat 4 bilang kalau kita berkawan dengan dunia maka kita menjadi musuh Allah. Otomatis itu udah gak bisa enggak. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau memuaskan orang-orang di dunia, mau bikin supaya kita banyak followers di social media, supaya kita tenar, atau kita mau memuaskan Allah? Karena kita harus pilih satu or the other, nggak bisa dua-duanya. Yang ketiga, kita bisa terpancing dalam argumen-argumen yang tidak produktif. Ya biasa lah ya, ribut di WA, grup WA, tweet, postingan di Instagram yang mungkin menyindir kekristenan, nggak sesuai dengan kepercayaan kita. The wisest thing to do adalah nggak usah direspon. Karena kita tahu, kita dokter, kita paham bahwa pada saat kita berpikir secara akal sehat, itu yang kerja adalah prefrontal cortex. Sementara pada saat kita panik, kita marah, kita sedih, yang bekerja adalah amygdala, yaitu yang animal instinct-nya kita. Kita lagi berpikir tidak rasional. Dan Titus, firman Tuhan di dalam Titus bilang bahwa jauhilah perdebatan yang tidak berguna, pertengkaran dan perkelahian mengenai hukum agama. Jadi kalau misalnya lagi diledek kekristenan atau disindir, diamin aja, nggak ada gunanya berdebat. Firman Tuhan udah kasih tahu begitu. Cuma kadang-kadang tadi yang berpikir adalah amygdala sehingga kita mau ikut ribut gitu ya. Jadi jangan jauhi. Lagi-lagi firman Tuhan tadi bilang ada prakarsa aktif dari kita. Kalau misalnya kita tersinggung atau apa, kalau perlu uninstall aplikasi instant messaging-nya atau leave group sekalian. Kalau ditanya ya bilang aja maaf saya agak-agak kurang srek dengan interaksi yang terjadi tadi gitu. Jadi saya lebih baik leave group aja daripada saya malah bikin ribut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang memang senang keributan. Kita nggak akan pernah bisa mengubah mereka melalui argumentasi kita. Mau berdebat kayak apapun nggak bisa. Karena bensin hidup mereka justru pertikaian tersebut. Bensinnya adalah kemarahan dan pertengkaran. Dan ini kan sebenarnya adalah sebuah bentuk penyakit jiwa kalau misalnya kita pelajari. Amsal 26 bilang bahwa seperti arang dan kayu membuat api tetap menyala. Begitulah orang yang suka bertengkar membakar suasana. Jadi bagaimana dong kalau ada yang ngajak ribut? Ya kalau kita jawab pertanyaan orang dungu, Amsal 26 bilang ya kita sama dungunya dengan orang tersebut. Jadi lebih baik diamin aja. Yang keempat, saya bisa tergoda untuk berkompetisi dan pamer. Karena media sosial pada esensinya adalah tempat untuk pamer. Kita selfie di kebaktian Natal, kebaktian MSCF. Kita lagi sebenarnya essentially cuma sedang pamer gitu loh. Bahwa ini gue loh, I'm so holy, ikut kebaktian Natal dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya online profiling. Kita bikin orang berpikir bahwa oh hidupnya Dr. Jefta sempurna loh. Dia melayani di MSCF, dia melayani di kebaktian Natal, dia dokter ortopedi juga. Padahal itu online profiling. Dunia sebenarnya, kehidupan kita sebenarnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita tampilkan di dunia online gitu ya. Dan ini sebenarnya hal yang paling Tuhan Yesus benci. Karena Tuhan Yesus benci orang-orang Farisi itu karena mereka pamer. Mereka berdoa, beribadah di pinggir jalan supaya kelihatan orang-orang. Jadi don't do it. Tuhan Yesus paling benci sama hal yang seperti ini, yang sifatnya pamer. Dan kita tidak bisa menikmati momen kalau setiap waktu kita pegang smartphone, kita mau rekam, kita mau foto. Sebagai contoh ini nih, siapa yang sedang menikmati momen ini, gambar ini sebenarnya?
Semua orang pegang HP kecuali satu nenek tua yang udah beruban di depan. Itu dia yang betul-betul sedang menikmati momen tersebut dan memuji Tuhan mungkin dengan apa yang dia lihat, dan kelihatan ya mukanya sangat senang, sangat damai, berbeda sama orang lain yang malah ribet nyari tombol record dan lain sebagainya. Matius 6 ayat 1 bilang, jangan lakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau berbuat begitu nggak ada upahnya dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa di surga. Upahnya ya adalah kalau misalnya kita posting dapat likes, ya udah itu upahnya. Di surga nggak akan dapat upah apa-apa lagi. Yang kelima, berkaitan dengan insecurity. Kita bisa kecanduan rasa ingin diterima oleh orang lain. Dan ini isu yang sangat millennials banget dan generasi Z banget ya. Kenapa media sosial begitu membuat kecanduan? Ya karena itu membuat semua orang tuh rindu rasa diterima oleh orang lain. Kita mau accepted di FK, di organisasi, di media sosial, kita mau accepted oleh orang lain. Kita mau disukai oleh orang lain. Dan pada saat kita di like atau di thumbs up dan lain sebagainya, otak kita ngelepasin dopamin. Ya, kita tahu itu adalah hormon yang menimbulkan rasa senang. Dan sebenarnya nggak ada bedanya sama orang yang kecanduan kokain gitu ya. Karena kokain juga melepaskan dopamin. Jadi ini adalah sebuah candu, addiction. Yang keenam terakhir adalah perhatian saya bisa teralihkan dari yang terpenting dalam hidup. Karena orang zaman sekarang itu telepon akan selalu dijawab dimanapun berada. Message akan selalu dibalas dimanapun berada. Bahkan lagi gereja, lagi khotbah, mungkin lagi sekarang nih lagi nonton khotbah ini, kita nggak bisa pegang HP, cek message ada nggak dari orang. Gitu ya. Kalau ada yang lagi demikian, taruh dulu HP-nya, perhatikan dulu video ini. Karena kalau kita nggak kuasa menolaknya, jangan-jangan HP ini udah secara langsung udah jadi Tuhan kita, T huruf kecil ya, menjadi berhala kita. Kita nggak kuasa menolaknya, tiap bunyi kita harus jawab, tiap getar kita harus jawab. Tiap kali ada bunyi sedikit kita harus lihat. Ya. Jadi sebenarnya kita yang punya HP atau HP yang mempunyai kita? Nah sekarang kita lihat cerita Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 39-40. Tuhan Yesus lagi ngajar, Maria duduk di kakinya dengerin ajaran-ajarannya. Marta sibuk, siapin makanan, siapin piring, beresin piring kotor, ngasih sendok, garpu, dan lain sebagainya. Terus dia tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan kok Tuhan gak peduli sih? Maria ini duduk aja biarin saya bekerja sendirian. Suruh dia tolong saya dong. Dan kemudian di seterusnya ya bisa kita tahu ceritanya bahwa terus Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta gitu ya. Justru Maria ini lagi ngambil sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Yang kamu kerjakan ini justru nggak ada gunanya gitu. Jadi dia nggak tahu apa yang penting. Nah sekarang saya mau tanya ke teman-teman MSCF. Pada saat kita bangun pagi, apa yang kita pegang pertama kali? HP dulu, cek dulu messaging dari teman-teman, apakah ada yang penting atau konsulen mungkin nyariin dokter ya. Atau kita pegang Alkitab dulu, kita ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Dan tadi ingat rata-rata 3 jam 15 menit orang lihat HP per hari. Baca Alkitabnya berapa banyak? Berapa menit? Doanya berapa menit? Berapa jam? Sehingga kalau kita sadari angka-angka ini, maka kita udah tahu bahwa sebenarnya kita sendiri mungkin sudah teralihkan dari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Allah dan kebenaran itu sendiri. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menggunakan perkembangan teknologi untuk kemuliaan Tuhan? Tadi hal-hal negatifnya udah kita bahas, sekarang gimana cara melawannya? Yang pertama, pakai smartphone dan semua digitalisasi untuk ekspresi pujian dan penyembahan. Tadi HP selalu ada di kantong atau tas, kita gunakan untuk membentuk karakter kita. Artinya Alkitab ada dimanapun kita berada. Sekarang ada aplikasi, versinya bisa download, mau King James, bahasa Indonesia masa kini, terjemahan lama, terjemahan baru, ada tafsirannya pula, kita bisa belajar dimanapun. Kita bisa pasang lagu-lagu pujian dari Spotify kayak dari podcast platform apapun atau podcast khotbah. Ini yang sering saya lakukan ya. Jadi perjalanan pergi dan pulang saya suka dengerin podcast, dan kalau pagi-pagi biasanya saya selalu dengerin khotbah supaya di perjalanan saya menuju pekerjaan yang saya dengarkan adalah firman Tuhan, bukan lagu-lagu nggak jelas dengan nilai-nilai duniawi sekarang. Sehingga setiap waktu kita bisa jadi momen pengembalian pengharapan dan kepercayaan kepada Kristus. Dan udah pasti ya kita bisa kasih persembahan atau perpuluhan kapanpun, bisa lewat mobile banking dan lain sebagainya, pakai QR code. Sekarang dimanapun kita bisa kasih. Dan kedua, kita bisa mempererat persaudaraan dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa Zoom meeting dengan teman-teman MSCF atau saudara-saudara seiman bekas pelayanan dulu gitu ya, tinggal di pulau lain sekarang jauh.
Jangan hanya Zoom meeting untuk ngajar, untuk webinar aja gitu ya, tapi untuk mempererat persaudaraan kita. Jangan hanya digitalisasi ini menjauhkan yang ada di sebelah kita, tapi yang jauh sana, yang teman-teman pelayanan juga bisa kita dekatkan. Dan kemudian khusus untuk media sosial, jangan cari kekuatan untuk diri sendiri. Jangan selalu mau nyerap aja gitu ya dari media sosial. Coba pakai itu gimana caranya supaya kita bisa membagikan berkat, membagikan kekuatan untuk orang lain. Yang ketiga, menambah pertumbuhan rohani. Kita jadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus di dalam keseharian kita. Tadi ya bisa cari ayat Alkitab kapanpun, dimanapun, versi apapun. Bisa baca penafsiran, podcast khotbah. Dan seperti yang saya bilang, ke gereja 1 kali seminggu itu oke, baik secara tata cara keagamaan. Cuma memberi pertumbuhan sih saya kira enggak ya. Karena tadi kekubur, kalau misalnya menurut firman Tuhan yang perumpamaan sebagai benih, kita mungkin seperti benih yang jatuh, mau tumbuh, tapi kemudian banyak semak-semak berduri. Kita ketekan sama nilai-nilai duniawi yang masuk 3 jam 15 per hari tadi dari smartphone. Akibatnya kita nggak bisa bertumbuh. Jadi kita bisa menjauhkan diri kita dari melihat yang tidak berarti ke yang betul-betul berarti dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, itu bisa memperluas pelayanan kita. Tadi media sosial bisa menjadi tempat kita melayani orang lain. Kita bagikan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Dan ini beda ya, bukan hanya forward artikel atau video yang menarik, tapi kita kasih nilai kita apa. Ini video bagus, yang aku pelajari itu adalah A, B, C, D yang sesuai dengan aku. Kira-kira kamu dapat berkat apa? Itu namanya engaging, bukan hanya forward artikel atau video gitu ya. Belum tentu dibuka sama orang, karena nggak ada value-nya kalau cuma forward doang. Nah kemudian kita bisa berdoa untuk orang yang menghina atau melawan kita di social media. Bisa WA random nanyain teman lama, kamu ada masalah nggak? Kamu ada yang mau didoain nggak? Ada masalah di pelajaran nggak? Akademis dan lain sebagainya. Itu benar-benar bisa memperluas pelayanan kita. Yang kelima, memperpanjang atau memperlebar kesaksian kita. Amanat Agung atau The Great Commission ya udah tahu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Kita diutus untuk bersaksi. Tuhan Yesus sedang berbicara ke kita semua, ke teman-teman MSCF. Nah sekarang pertanyaannya, sudah sejauh mana kita pakai internet dan media sosial untuk bersaksi? 1 Tawarik bilang, ceritakan keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Sehingga era smartphone sebenarnya sekarang kita nih teman-teman MSCF dan saya sekarang, kita punya kelebihan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang atau murid Kristus manapun selama 2000 sekian tahun ini. Jadi masalahnya kita mau lihat itu sebagai tadi sumber cobaan doang, atau kita mau melihat smartphone ini sebagai chance, suatu kesempatan yang sangat berharga untuk bisa mendapatkan kelebihan di dalam pelayanan kita untuk mencapai orang lain, jiwa-jiwa di luar sana. Dan kemudian memperluas kesaksian kita ya. Jadikanlah semua bangsa muridku tadi. Kita harus mencapai semua bangsa, mulai dari yang kecil dulu ya, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Dari keluarga dulu mungkin, baru sepupu, baru kemudian kompleks, baru kemudian teman-teman di FK, baru kemudian ke masyarakat luas. Jadi it's a process. Kita mulai dari yang kecil dulu. Nah Tuhan Yesus perintahkan siapa sih di The Great Commission tadi? Ya kita semua. Nah zaman dulu untuk beritakan firman ke seluruh dunia, beritakan Injil, paling cepat butuh waktu 6 bulan, naik kapal dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa lakukan dari kamar tidur kita. Bisa lakukan hanya dengan laptop ya, beli mic kayak gini murahan, headphone, kita bisa bersaksi untuk orang lain. Nah, sekarang kita mau lakukan atau enggak? Gitu ya. Jadi kita punya kelebihan, berkat dan tanggung jawab yang lebih dari orang-orang Kristen yang pernah hidup sepanjang sejarah. Dan maknanya kalau misalnya kita gunakan perkembangan teknologi ini, hidup orang bisa terubahkan dari satu video yang mungkin kita upload, satu video khotbah, satu Instagram story mungkin yang bisa jadi penguat untuk orang lain. Pernikahan orang bisa terselamatkan, anak-anak SMA bisa terhindar dari jeratan narkotika kalau misalnya kita sharing pengalaman kita, dan lain sebagainya. Teman-teman MSCF lebih pinter lah dalam hal ini dibanding saya. Nah jangan takut bicara tentang Tuhan di media sosial, di social media. Karena kita posting setiap hal yang gak penting ke social media gitu ya. Baru selesai mandi nih aku, itu aja kita posting di media sosial gitu ya. Kenapa gak kita gunakan untuk bersaksi tentang Kristus? Kenapa gak kita gunakan itu untuk bersaksi pada orang lain bahwa hidupku diubahkan oleh Kristus karena begini. Ceritakanlah itu kepada orang-orang lain. Nah sekarang untuk menutup
firman Tuhan atau ulasan yang saya buat ini untuk teman-teman MSIF, saya mau kasih tantangan kepada teman-teman MSIF sekalian. Jadi mungkin nanti yang pengurus ya boleh cek anggota-anggotanya kira-kira udah dilakukan belum nih. Tantangan pertama, hal pertama yang kita pegang setelah bangun pagi, cobalah untuk jauhkan HP, pegang dulu Alkitab. Kalau perlu Alkitab dan buku catatan taruh di samping tempat tidur, handphone taruhnya di tempat yang jauh ya. Yang penting kedengaran kalau misalnya kita alarm ya. Tapi yang pertama kali dipegang pada saat bangun pagi, Alkitab dan buku catatan. Jangan HP. Coba dulu itu. Ya, kemudian yang kedua tantangannya adalah puasa deh social media sesekali gitu ya. Saya lagi coba praktekkan. Jadi setiap hari Rabu saya nggak aktifkan sosmed, saya nggak lihat sama sekali. Setiap tanggal 1 dan 2 setiap bulan juga saya off social media. Jadi itu saya kira bisa dilakukan dan baik dilakukan. Coba itu. Dan yang ketiga, jadiin sosmed tuh bukan tentang kita, tentang apa yang mau kita dapatkan dari media sosial. Tapi bagaimana coba kita gunakan itu sebagai pelayanan untuk orang lain. Kita bagikan berkat untuk orang lain. Dan bagikan berkat yang kita dapatkan 1 kali seminggu, misalnya kita dengar khotbah di MSIF, kita dengar khotbah di gereja. Coba deh kita share di social media apa pemikiran kita tentang firman Tuhan dan berkat yang kita dapatkan tersebut. Saya kira itu aja yang mau saya bagikan kepada teman-teman MSIF. Mudah-mudahan bermanfaat karena aku tahu bahwa teman-teman MSIF ini sangat digitalized, sangat modern dan aku kira ini relevan untuk pelayanan kita semua. Kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ya Bapa bahwa sebagai mahasiswa FK, sebagai orang yang hidup di dunia industri revolusi 4.0 ini kami banyak tantangan. Kami sumber cobaannya sangat banyak dan itu bisa muncul dari smartphone. Tapi ya Bapak, kami mau menyerahkan keseluruhan kami, teman-teman di MSIF dan juga hamba sendiri dan teman-teman yang melayani di luar sana, biarlah smartphone ini tidak menjadi berhala kami. Kami betul-betul melihat bahwa Allah lah sumber segala hikmat dan pengetahuan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan tolong supaya Engkau bentuk kami pelan-pelan, mungkin tidak langsung, tapi bentuk kami agar kami tahu bahwa kebenaran itu hanya datang dari firman Tuhan dan bukan dari sumber lain. Biarlah kami bisa menggunakan perkembangan teknologi ini justru untuk memperluas kesaksian kami. Bagaimana kami bisa betul-betul kemudian mencapai orang di luar sana dan bercerita bahwa Kristus mati untukmu juga. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan, ibadah Eva kita pada hari ini telah selesai. Biarlah firman yang bersekutar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya, aku akan kasih tahu beberapa pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa ya untuk mengisi Google Form pada link yang telah diberikan, atau teman-teman juga bisa scan barcode yang tertera pada PowerPoint ini. Kedua, kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa mengikuti prayer meeting besok di tanggal 8 Mei pada hari Sabtu pada jam 7 malam. Kami tunggu kehadirannya ya. Yang ketiga, teman-teman juga jangan lupa untuk mengecek komik yang telah kami buat di Instagram kami di @mischief_uph. Di Instagram ini, kami juga akan banyak sekali update-update menarik yang gak kalah serunya loh. Jadi, jangan lupa untuk dikepoin ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, boleh mendaftarkan diri menjadi pemusik, singer, mudok, usher, ataupun digital comic colorist, dan bisa langsung menghubungi Caroline atau Christy, atau bisa juga mengisi form yang tertera pada PPT. Sekian untuk event activity dan pengumuman pada hari ini. Minggu ini adalah minggu terakhir FA di semester ini. Semangat untuk ujian ya teman-teman. Biar Tuhan Yesus yang memampukan kita semua. Sampai jumpa di semester depan.